إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar. Kita bisa hadir ke salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menuntut ilmu, dan dengannya seseorang akan terhindar daripada kebodohan, dan dengannya seseorang akan terhindar dari perkara-perkara buruk dalam urusan-urusan agamanya. Karena seburuk-buruknya musibah adalah al-jahlu, yaitu kebodohan seseorang dalam masalah agama. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama demikian. Dan juga seburuk-buruknya seseorang yang hidup di dunia ini, mereka yang tidak mengetahui tentang maksud dan tujuan kehidupan. Sehingga bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayah kepada hati kita untuk bisa berlapang dada terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlapang dada terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita bisa menjauhinya. Karena perintah Allah akan membawa kepada kebaikan, sedangkan larangan Allah Subhanahu wa taala membawa kepada keburukan. Dan hakikat daripada ketakwaan, sebagaimana sering disampaikan oleh para khutbah, para khatib, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka mintalah kita kepada Allah petunjuknya. Minta kepada Allah hidayah. Minta kepada Allah kecukupan. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, amalan yang diterima, doa-doa yang mustajab, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita dari beberapa kitab para ulama, yaitu tema kita pada hari ini tentang
akankah kita selamat daripada api neraka Jahannam? Al-Jahim atau Naru Jahannam, neraka Jahannam adalah merupakan bi'sal masir, seburuk-buruknya tempat kembali setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir." Sedangkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup diri dari kebenaran, menghalangi dirinya dari kebenaran, menjauhkan dirinya dan meninggalkan kebenaran, sebagaimana makna daripada kafir itu sendiri dalam bahasa Arab. Ketika mereka kafir kepada Rabb mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka azab Jahannam, yaitu azab yang sangat pedih. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan kemudian neraka Jahannam itu adalah merupakan bi'sal qarar, seburuk-buruknya tempat yang didiamkan oleh seorang hamba. Ketika seseorang itu mati, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang dirinya. Apakah Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai penduduk yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, atau Allah masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang ahli nar, neraka Jahannam? Semua itu tergantung daripada sikapnya mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian? Imma apakah mereka masuk ke dalam surga dan menjadi ahli surga sehingga dia mendapatkan kenikmatan kubur, ataupun dia mendapatkan fitnah kubur tetapi Allah selamatkan dia dari api neraka Jahannam. Allah tidak masukkan dia ke dalam api neraka Jahannam, atau Allah masukkan kemudian diangkat oleh Allah dari api neraka Jahannam. Itu tergantung daripada amal mereka selama mereka di dunia ini. Dan kemudian ketika mereka ditetapkan oleh Allah menjadi ahli neraka, kemudian masuk neraka, mendapatkan siksaan yang begitu pedih dari mulai kematiannya sampai di dalam kubur, sampai nanti di yaumil qiyamah, itu tergantung pula daripada perbuatan-perbuatan mereka. Karena apa? Siapa saja orang-orang yang berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, maka kejahatan itu adalah untuk dirinya sendiri. Maka bi'sal qarar itu adalah seburuk-buruknya tempat kediaman bagi seseorang setelah kematian. Kalau Allah menetapkan seseorang atas perbuatannya di dunia ini dengan banyaknya perbuatan-perbuatan buruk dan penyimpangan yang dia lakukan, kemudian dia menjadi ahli neraka, dari dalam kubur dia sudah merasakan betapa beratnya neraka Jahannam itu. Maka sampai-sampai di dalam sebuah riwayat, mereka tidak mau datangnya hari kiamat. Walaupun mereka merasakan beratnya siksa kubur, tapi mereka nggak mau itu bertemu dengan hari kiamat. Kenapa? Karena mereka tahu bertemunya dengan hari kiamat itu awal yang begitu berat sekali bagi mereka. Bagaimana nanti di yaumil qiyamah ketika Allah Subhanahu wa taala menyeret neraka Jahannam dengan 70.000 malaikat, dan dengan 70.000 malaikat itu ada juga bersama mereka 70.000 malaikat, miliaran malaikat yang menyeret neraka Jahannam di hadapan manusia. Dan ketika itu manusia tidak bisa berkata apa-apa. Kita semua tidak bisa berkata apa-apa. Maka orang yang berbuat baik, di sanalah dia akan mendapatkan kebaikan, dan orang yang berbuat buruk, maka di sanalah dia akan mendapatkan keburukan. Ya. Begitu pula neraka Jahannam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan darul bawar, yaitu sebuah lembah yang di dalamnya itu terdapat kebinasaan. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melewati yaumul mizan, hari pertimbangan antara amal mereka, perbuatan baik dan perbuatan buruk, diberikan oleh Allah kitab mereka, apakah dengan tangan kanannya ataukah dengan tangan kirinya. Itu tergantung daripada perbuatan-perbuatan mereka yang dilakukan di dunia ini. Maka kemudian mereka akan melewati neraka Jahannam. Wa in minkum illa wariduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang di antara kalian tidak akan pernah, pasti akan melewati neraka Jahannam itu. Pasti akan melewati neraka Jahannam itu. Yang dimaksud itu adalah as-sirat, kata para ulama. Jadi as-sirat itu jembatan yang berada di atas api neraka Jahannam. Kanan dan kirinya terdapat sebuah kait yang terbuat daripada besi. Di bawahnya adalah jurang yang terdapat batu yang sangat cadas sekali, dan kedalaman api neraka Jahannam.
Siapa yang jatuh ke dalamnya, dia tidak akan pernah selamat. Tapi siapa orang yang berpegang kuat di atas jembatan tersebut sampai dia selamat, maka itu tergantung bagaimana mereka berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling kuat yang berada di atas as-sirat sehingga dia tidak jatuh ke dalamnya adalah mereka yang paling kuat berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman ini zaman yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sudah banyak sunnah yang ditinggalkan oleh manusia, diganti dengan tradisi dan budaya yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Imma apakah dibuat oleh sesepuh mereka, nenek moyang mereka, atau mungkin dibuat oleh mereka sendiri, yang dalam pandangan mereka ini adalah perbuatan baik. Maka mereka tidak akan selamat daripada api neraka jahanam ketika mereka mengganti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selain daripada sunnah. Maka disebut sebagai darul bawar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-28, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Apakah kalian itu tidak melihat orang-orang yang telah menukar kenikmatan Allah? Kenikmatan Allah al-Islam. Ya, kenikmatan Allah Islam, as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menukar kenikmatan Allah dengan kekufuran. Mereka tidak mau memeluk agama Islam, mereka tidak mau mengamalkan sunnah, mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi, tapi mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka menutup diri daripada kebenaran. Maka pada akhirnya wa ahallu qaumahum darul bawar. Mereka menjatuhkan kaumnya itu ke dalam lembah kebinasaan. Begitu juga neraka ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah darul fasiqin, yaitu negerinya orang-orang yang fasik. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, fa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, tentang sifat daripada orang-orang yang fasik. Orang fasik ini bukan seorang yang tidak beriman, dia muslim, tapi dia merusak perkara agamanya dengan perbuatan-perbuatan buruk, ya, yang dapat merusak dirinya dan juga orang lain. Orang-orang yang fasik ini mereka membuat celah pemahaman-pemahaman dalam beragama yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Kenapa? Orang yang fasik ini dia sudah merasa bahwa ajaran dirinya tentang masalah Al-Quran itu lebih baik daripada pemahaman kepada Al-Quran yang sebenarnya. Bisa difahami, Pak? Orang fasik ini merasa bahwa ketika dia membaca Al-Quran, dia membaca hadis, lalu pemahaman dirinya terhadap Al-Quran dan hadis sesuai dengan hawa nafsunya yang diterangkan kepada manusia itu lebih baik daripada yang diterangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya tentang maksud Al-Quran dan hadis. Karena Allah menurunkan Al-Quran wa mithlahu ma'ahu. Allah menurunkan juga yang semisal dengan Quran, yakni al-hadis, yakni penjelasan dan tafsir daripada Al-Quran. Disusunnya Al-Quran ini dengan hadis. Ya, begitu juga dengan hafalan orang-orang yang dengan para hafidul Quran. Disusunlah Al-Quran ini. Susunan-susunan ayatnya pun sesuai dengan perintah Nabi SAW di dalam hadis. Tapi orang yang banyak yang tidak faham, mereka membedakan antara Al-Quran dengan hadis. Oh, saya hanya taat kepada Al-Quran karena Al-Quran itu lebih sahih daripada hadis. Ada pernah mendengar ucapan begini? Quran itu lebih sahih daripada hadis. Sedangkan hadis, ya, itu masih ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu', ada hadis yang matruk, ya, munqati, terputus dan lain sebagainya. Sedangkan Al-Quran, lihat, semuanya sahih. Ya. Nah, orang-orang yang mengatakan demikian disebut sebagai ingkarus sunnah, orang yang ingkar kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 145, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izah. Dan demikianlah kami tulis untuk Musa pada al-lawh, yaitu dalam Taurat, ya, dalam Taurat yaitu papan yang ditulis di dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang menjadi pelajaran atas segala sesuatu, atas segala hal yang terjadi kepada Nabi Musa dan juga kaumnya. Maka Allah berfirman, berpegang teguhlah kalian dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepada sebaik-baiknya jalan. Dan sesungguhnya aku memperlihatkan kepadamu negerinya orang-orang fasik, yaitu neraka jahanam. Nah, hal tersebut
dijelaskan tentang masalah nama-nama daripada neraka tersebut itu di dalam buku syarah Rukun Iman, yaitu Ustadzuna Firanda Andirja, ya, hafizahullah taala. Kalau kita punya rezeki kita beli buku tersebut, ya. Taib. Itu tentang masalah neraka jahanam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 185 tentang masalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan setiap mereka itu akan mendapatkan ujurakum yaumal qiyamah. Setiap kita akan mati dan kita akan mendapatkan balasan-balasan terhadap apa yang kita perbuatan nanti di yaumil qiyamah. Maka Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar." Siapa saja orang-orang yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faza, lalu kemudian dia masuk ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Seorang mukmin tentang neraka ini itu ada 3 keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, seseorang yang diselamatkan secara utuh oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka jahanam sehingga Allah ampuni semua dosa-dosanya. Ini adalah khusus untuk orang-orang yang bertauhid. Khusus untuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ya bani Adam," Allah berfirman, "Wahai bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai bani Adam, kalau seandainya kalian itu berdoa kepada saya, meminta kepada saya, ya, maka kalian memiliki dosa, aku tidak peduli dengan dosa-dosa kalian. Maka dalam lanjutan hadisnya, kalau seandainya dosa kalian itu sebesar bulatan bumi, kemudian kalian berjumpa dengan saya dengan satu syarat tidak berbuat syirik kepada Allah, yakni bertauhid kepada Allah dengan benar, mengetahui tentang seluk-beluk yang menjerumuskan dirinya kepada kesyirikan dan kekufuran, betul-betul dia tahu, sehingga lisannya itu selamat daripada kesyirikan, ya. Karena banyak lisan ini jatuh kepada kesyirikan. Nah, bisa beli buku juga itu Ustaz Fakhruddin Nu'man hafizahullah taala, lisan yang mensekutukan Allah, ya. Itu ada bukunya kecil, ya. Subhanallah, ya. Itu luar biasa, itu bagus, ya. Jadi banyak lisan-lisan ini yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau lisan-lisan yang berprasangka tentang Allah dengan prasangka jahiliyah, atau lisan-lisan yang menjerumuskan dirinya kepada jurang kebinasaan, berbicara tentang agama tanpa dalil, membicarakan orang lain sesuatu yang dibenci oleh orang tersebut, yakni ghibah, kemudian mengadu domba, namimah. Dari dalam kubur saja jadi sudah disiksa. Orang yang mengadu domba dari dalam kubur saja sudah disiksa, ya. Sebagaimana Nabi SAW, ya, mengabarkan tentang orang yang disiksa di dalam kubur. Yang pertama, ada 2 orang yang disiksa dalam kubur. Yang pertama karena dia tidak istinja, dan yang kedua karena adu domba, namimah, menyampaikan perkataan, menukil perkataan orang untuk disampaikan kepada orang lain sehingga pecah hubungan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, ya. Ini keadaan yang pertama, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, Allah selamatkan dia dari neraka jahanam, ya. Bahkan dia dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana yang mereka mau. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari Ubadah bin Samit, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa man syahida anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannah ala makana minal amal." Siapa saja orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah. Jangan salah. Ya, kita sudah belajar, ya, dengan para asatidzah, sehingga kita ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, kita tahu maknanya dan kita tahu syaratnya dan kita juga tahu tentang rukunnya. La ilaha illallah ini besar di hadapan Allah, sampai dikatakan kepada Nabi Musa, ya, kalau seandainya ditegakkan 2 timbangan, yang satu la ilaha illallah dan yang satu bumi langit dan seluruh isinya, lama alat bihinna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini lebih besar, lebih berat daripada bumi dan seluruh isinya.
Maka orang yang memahami la ilaha illallah dengan benar, kalaupun dia memiliki dosa, dalam hadis al-bitaqah, ada namanya hadis bitaqah, hadis kartu namanya. Ketika nanti dihadapkan oleh Allah satu persatu kita bertemu dengan Allah, langsung tanpa ada penterjemah antara dirinya dengan Allah, ya. Kemudian di sana diperlihatkan oleh Allah tentang perbuatan baiknya, tentang perbuatan buruknya. Begitu ditimbang banyaknya perbuatan buruk yang dia lakukan, tapi Allah mengabarkan kepada dia, ketika dia merasa dirinya akan binasa di hadapan Rabbul Izzati wal Jalalah, betapa lemahnya manusia. Ketika itu Allah mengatakan, maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang aku simpan darimu? Apa yang disimpan oleh Allah? Maka ditaruhlah bitaqah, kartu, yaitu la ilaha illallah, tauhid yang menghujam di dalam dada kita, ya, tauhid yang betul-betul ada di dalam dada kita. Maka siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, kemudian Nabi SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersaksi bahwa Nabi Isa, ya, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Allah, bukan Tuhan itu sendiri, ya, bukan Tuhan Bapa atau lain sebagainya, tidak, ya. Sebagaimana diklaim oleh orang-orang Nasara, ya, yang mereka mengatakan bahwa sesungguhnya innallaha tsalitsun tsalatsa, ya, innallaha huwal masihu ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, sesungguhnya Allah itu satu dari tiga, ya, Bapak, siapa? Bapak, Ibu, anak, ya. Benar ya? Ya. Subhanallah, ya. Itu ucapan mereka. Itu adalah ucapan yang sangat buruk, ya, yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kemudian kita bersaksi bahwa surga dan neraka itu adalah benar, maka adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Dia akan masuk ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Begitu juga di bab yang awal dari kitab tauhid, ada namanya man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab wala adzab. Punya buku tauhidnya? Ya, ada ya, kitab tauhid. Ya. Itu dalam bab-bab yang pertama, siapa yang benar-benar bertauhid kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adzab. Ini golongan yang pertama. Ya, dan penjelasan masalah ini sangat panjang sekali. Ya, intinya orang tersebut bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan selain daripada Allah sebagai tandingan, tidak menjatuhkan cintanya kepada selain daripada Allah lebih besar kepada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tauhid itu tuntutannya bukan hanya mengesahkan atau menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu saja. Tapi ada yang kedua, yaitu kita harus menolak, mengkafirkan, mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Kalau tidak, maka tauhidnya tidak akan lurus. Selama-lamanya tidak akan lurus. Oh, saya orang muslim, saya nyembah kepada Allah, saya beribadah ikhlas kepada Allah, tapi dia tidak kufuri agama-agama selain daripada agama Islam, tidak mengkufuri para berhala-berhala yang disembah, tidak mengkufuri syaitan-syaitan, jin-jin yang disembah, tidak mengkufuri kesesatan para dukun, kahin, wal a'raf, ya, orang-orang paranormal. Begitu juga para ahlus sihir, tidak dikufuri oleh mereka. Ya, maka tauhidnya itu tidak akan pernah bisa lurus. Begitu juga orang yang berpegang di atas sunnah, dia harus menghindarkan dirinya atau membenci lawan daripada sunnah. Apa itu? Bid'ah, perbuatan yang mengada-ngada dalam agama. Rasulullah juga melarang hal demikian, ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara yang baru dalam agama. Rasul yang berbicara, ya. Perkara yang baru dalam agama disebut bid'ah, ya. Nah, ini pembahasan masalah ini kita sudah mengetahuinya insyaallah. Baik. Ini yang pertama. Jadi orang yang diselamatkan oleh Allah daripada api neraka jahanam lantaran dia bertauhid kepada Allah, kalaupun dia memiliki dosa, selama dosa itu bukan dosa syirik kepada Allah, maka dia akan dihindarkan oleh Allah daripada api neraka jahanam dan daripada adzab. Ya, itu diawali daripada perjalanan awalnya dia masuk ke dalam kubur. Ya. Itu diawali daripada perjalanannya masuk ke dalam kubur. Kalau dia mampu menjawab man rabbuka, siapa Rabbmu,
apa agamamu, siapa nabimu, dia bisa menjawab dengan sebaik-baiknya, maka kesananya dia akan selamat. Kalau sudah tidak bisa menjawab, ya subhanallah, wal'iyadzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang hamba yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahanam, kemudian dibersihkan oleh Allah dengan dosanya. Ya, dibersihkan oleh Allah dosanya, kemudian diangkat oleh Allah masuk ke dalam surga Allah. Ya, ini adalah orang-orang yang berbuat dosa dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang berbuat dosa dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, sebagaimana dijelaskan bahwa banyak dari orang-orang yang beriman kepada Allah terpleset masuk dia ke dalam api neraka jahanam, kemudian disiksa oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya, kemudian mereka mati mereka, ya, tidak merasakan lagi azab, kemudian dibiarkan di dalam api neraka jahanam sampai menjadi arang yang hitam. Kemudian dengan izin Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah ke dalam surga, disiram dengan air sungai dari surga, maka tumbuhlah dia seperti apa? Seperti biji yang tumbuh. Ya. Ini membantah, ya. Membantah ucapan ahlul kalam atau orang-orang yang menyimpang daripada pemahaman agama yang benar, bahwa ada di antara mereka yang mengatakan kalau sudah masuk neraka dia akan kekal terus di neraka dan tidak akan diangkat oleh Allah. Ya, neraka itu bukan tempat buat nyuci dosa. Ya. Tapi bagi orang beriman, karena neraka orang mukmin dengan neraka orang kafir, sebagaimana dijelaskan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu dibedakan. Kalau neraka orang kafir, mereka itu apa? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya. Fa'ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Sedangkan orang-orang yang fasik, mereka dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Kullama nudijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul 'adzab. Ketika mereka masuk neraka jahanam, mereka disiksa oleh Allah ketika kulit mereka ini terkelupas, geseng kulit mereka. Geseng, ya. Dibakar oleh api neraka jahanam, baddalnahum juludan. Ditukar lagi, diganti kulitnya yang sudah gesang, yang sudah jelek, itu ditukar lagi sama Allah dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab yang sangat pedih. Inilah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang dia tidak hidup dan tidak mati di dalam neraka. Ya, tidak hidup dan tidak mati di dalam neraka. Makanya orang-orang yang fasik itu, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, ketika mereka naik ke atas tebing api neraka jahanam. Mungkin kalau kita bisa melihat tebing-tebing yang pernah ke Pakistan, mungkin, ya, yang pernah melewati Pakistan, yang pernah ke Pakistan, itu ada tebing-tebing, ya, yang begitu tinggi itu di gunung-gunung itu, ya, itu masya Allah, ya. Ketika mereka itu naik selama 70 tahun perjalanan, mereka naik sampai di bibir neraka jahanam, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke dalam api neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Nah, ini yang kedua. Dimasukkan ke dalam neraka, lalu disiksa atas dosa-dosanya, dan kemudian dia dimasukkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, seorang yang dia itu ditetapkan menjadi ahli neraka. Ditetapkan dia menjadi ahli neraka. Dia sudah merasa dirinya akan binasa. Sudah hampir dia jatuh ke dalam neraka, tapi Allah berikan syafaat kepada dirinya. Ya, kemudian dia selamat dari api neraka jahanam. Subhanallah. Ini adalah orang-orang yang tidak pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Perbuatan baik itu nggak boleh kita remehkan. Banyak orang yang sudah beramal dengan amalan yang besar, tapi dia meremehkan yang kecil. Akhirnya hal-hal yang kecil ini tidak bisa menutup perbuatan-perbuatan yang besarnya, yang di dalamnya itu terdapat sumbatan atau mungkin kekurangan-kekurangan. Nah, ini jangan sampai, ya, kita tuh meremehkan hal yang kecil. Kata Nabi SAW, janganlah kalian itu meremehkan amalan-amalan kecil.
Karena banyak Allah selamatkan seseorang dari api neraka jahanam, tidak dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, padahal dia termasuk penghuninya, itu gara-gara apa? Amalan kecil, menyingkirkan duri dari pinggir jalan, senyum kepada saudaranya, talaqatul wajh, bertemu dengan saudaranya dengan akhlak yang baik. Maka kata Nabi, setidaknya kaum muslimin itu memiliki 3 dari akhlakul karimah. Yang pertama, bazlun nada, peduli dengan lingkungan, peduli dengan sosial. Seorang muslim itu harus bazlun nada, peduli dengan lingkungan. Ya. Dan yang kedua, kaful adza. Dia hentikan semua perbuatan kotor. Ya. Bukan hanya tauhid itu untuk dirinya, sunnah itu bukan buat dirinya saja. Tapi dia hentikan perbuatan kotor yang ada pada dirinya dan ada pada keluarganya, tetangganya dan semuanya dengan kadar-kadar yang ditentukan dalam hak-hak dan kewajiban. Tentunya sesuai kaidah, enggak bersembarangan. Ya, karena salah-salah ucapan, salah-salah dalam mengamalkan kaidah-kaidah kebaikan ini bisa jadi kebencian orang lain kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah talaqatul wajh, wajah yang senantiasa berseri-seri. Jangan remehkan kebaikan. Ada seorang pemuda yang dia masuk ke dalam surga sampai dia mengatakan, "Ya Rabb, kok saya masuk surga, diselamatkan dari neraka." Dia selamat dari neraka. Mau jatuh, selamat dia. Apa yang saya lakukan sampai surganya begitu tinggi? Karena surga ini milik Allah, terserah Allah mau menempatkan hambanya di mana. Ya. Ada orang yang berbuat dosa, dia meremehkan dosa kecil. Ya. Ada orang yang berbuat dosa, dia remehkan dosa kecil, dan ini sangat berbahaya sekali. Ada seseorang yang berbuat dosa besar, tapi dia merasa dia telah berbuat dosa yang begitu besar, sehingga dia terbuka baginya pintu-pintu taubat. Makanya hati-hati terhadap dosa-dosa kecil dari mata kita dan lain sebagainya. Karena mayoritas penduduk api neraka jahanam sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengatakan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka jahanam. Itu di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ya, ini tentang daripada penghuni neraka jahanam, orang-orang yang tidak akan selamat daripada api neraka jahanam. Beliau mengatakan, "Summa khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan fahum bi'amaliha bimasyiatihi 'amilun wa biqudratihi wa biiradatihi yanfuduna wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan fa khalaqa lahum a'yanan la yubsiruna biha wa adanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha fahum bidzalika 'anil huda mahjubun wa bi'amali ahli an-nari bisa'iqi qadrihi ya'malun." Beliau mengatakan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam. Allah menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beramal sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya. Allah menciptakan surga, kemudian penduduknya tersebut orang-orang yang mereka mengamalkan amalan sesuai dengan kehendak Allah. Mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan penduduk neraka jahanam dari keturunan Adam. Ya. Allah ciptakan mereka memiliki mata yang tidak dipergunakan untuk melihat yang Allah halalkan. Ya. Jadi mata ini malah dipergunakan untuk melihat yang haram. Itu mayoritas penduduk daripada api neraka jahanam. Punya mata, kata beliau, tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga memiliki telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah. Dan mereka memiliki hati, tidak digunakan untuk memahami firman Allah. Jadi 3, punya mata tidak digunakan, punya telinga tidak digunakan dengan baik,
malah digunakan untuk mendengarkan musik, dangdut, campur sari, band, ya, sholawatan yang pakai musik, ya, atau mendengar ucapan-ucapan buruk tentang orang lain, lalu dia meresapinya dan lain sebagainya, ya, atau mendengarkan tentang agama ini sesuatu yang menyimpang. Ini bahaya ini pendengaran ini, ya. Karena seseorang itu dengan pendengaran ini dia melakukan sesuatu pada akhirnya tergoda dengan perbuatan orang. Yunus bin Ubayd rahimahullah taala seorang tabi'in. Anaknya ini pernah keluar dari rumahnya, ya, sedang berjalan, kemudian dia duduk di majelisnya ahlul kalam, Mu'tazilah. Dia duduk di majelisnya seorang ulama Mu'tazilah. Maka ketika dia pulang ditanya oleh Yunus bin Ubayd, dari mana kamu? Saya dari majelis ilmunya sana, ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah. Maka dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku lebih suka kamu pulang daripada tongkrongan ahli maksiat daripada kamu pulang daripada tongkrongannya atau kajiannya orang-orang Mu'tazilah. Bagaimana para ulama ini menjaga anak keturunannya itu daripada apa? Pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam masalah agama itu lebih besar. Ya. Karena kalau menyimpang dalam masalah agama, mereka masih merasa beragama, mereka masih bagus agamanya, mereka masih merasa dekat dengan Allah. Inilah amalan terbaik. Tapi kalau ahlul maksiat, mereka merasa dirinya berbuat dosa. Kalau ahlul maksiat kan merasa dirinya berbuat dosa. Bukan berarti ini mengatakan, oh kita duduk aja di tempatnya ahli maksiat. Ya, tidak seperti itu. Tapi disinilah bagaimana para ulama, ya, itu menjauhkan anaknya agar tidak mendengarkan telinganya ini pemahaman-pemahaman yang aneh dalam beragama. Ya, karena memang rusaknya agama ini diawali dari apa? Dari mendengarkan. Ya. Salah dalam mengambil guru misalkan dalam masalah agama, mentafsirkan Al-Quran biroi dengan akalnya, menjelaskan hadis sesuai dengan keinginannya, membawa manusia kepada jisi jahannam, pinggir-pinggir api neraka jahannam. Ya. Disuruh manusia dalam agamanya berkelompok-kelompok, bukan kelompok ilmi, bukan, tapi kelompok-kelompok dalam beragama. Ada ormas ini, ada ormas ini misalkan, ada partai ini, ada golongan ini, semuanya mengatasnamakan Islam. Ya, itulah orang-orang yang disebut keluar dari jamaah. Ya, apabila mereka mengatakan golongannya lebih baik daripada golongan yang lain. Padahal kan umat Rasulullah itu terbagi menjadi berapa golongan, Pak? 73 golongan. Semuanya masuk dalam neraka kecuali satu. Apa itu? Al-jamaah. Yaitu orang-orang yang berjamaah. Wa fi riwayatin qalu ma hiya Rasulullah, siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku berpijak dengannya dan para sahabat. Jadi kalau membaca Al-Quran, menerangkan Quran harus seperti keterangan para sahabat Nabi, dan juga menjelaskan hadis sebagaimana penjelasan daripada hadis yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tidak boleh yang lain. Ya. Karena kalau sudah setiap orang berbicara tentang agama semaunya mereka ambil Al-Quran, ya, kemudian mereka terjemahkan sendiri untuk mendukung kelompoknya, golongannya, ormasnya, ini sudah masalah. Akhirnya bisa saling bunuh satu dengan yang lainnya, menghalalkan darah sesama kaum muslimin karena bukan dari kelompoknya, bukan dari golongannya. Tidak membantu saudaranya. Dia dari mana dia? Oh, dia dari kelompok ini. Oh, bukan saudara saya. Enggak usah dibantu. Ya. Subhanallah, ya. Tidak demikian kaum muslimin, karena kita disatukan oleh Allah berada di atas jamaah sebagaimana makna jamaatul muslimin, ya. Itu ada dua penjelasan dari para ulama. Yang pertama yang dimaksud dengan jamaah, ya, sebagaimana sabda Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, sebagaimana aku dan para sahabatku, imamnya itu satu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan jamaah al-haq. Disebut dengan jamaah al-haq, sebagaimana dijelaskan oleh para masyayikh hal demikian. Ya. Jadi kalau ditanya tentang apa makna jamaah, jamaatul haq itu adalah jamaah kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Imamnya siapa? Nabi SAW.
Itu disebut dengan jamaah hak. Satu aja imamnya Nabi. Jadi seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi dan Rasulullah SAW menjadi panutan utamanya, maka itu adalah jamaah. Seperti itu. Dan yang kedua disebut dengan jamaatul muslimin. Ya, itu disebut oleh Nabi SAW, talzamu jamaatul muslimin wa imamuhum. Beriltizamlah kepada jamaah kaum muslimin, yaitu kaum muslimin yang banyak dan imam mereka. Itu paling gampang dengan apa? Kalau kita hidup di dalam negara ini, itu ada kepala negara. Kepala negara itu adalah apa? Adalah imam, dan tidak boleh menyelisihi dalam perkara-perkara yang baik. Ya. Makanya kalau kita mendengar ada seseorang yang menghina imam, maka jangan pernah mengambil ilmu darinya, kata para ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnahnya, dia mengatakan, siapa saja apabila kalian mendengar ada seseorang yang mengejek pemerintah, ya, mendoakan keburukan, maka jangan pernah mengambil ilmu darinya. Ya. Karena kenapa? Dia adalah pengekor hawa nafsu. Ya. Karena masih banyak tempat kita untuk menuntut ilmu. Taib. Jadi punya pendengaran tidak dipergunakan, punya hati juga tidak dipergunakan. Akhirnya sebab pendengarannya, sebab hatinya, masuklah dia ke dalam api neraka jahanam. Ya, waliyadzubillah. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahanam. Ya. Dan kalau penjelasan tentang masalah neraka jahanam ini adalah penjelasan yang begitu panjang sekali. Taib. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah mereka orang-orang yang tidak akan selamat daripada neraka jahanam? Allah mengatakan di dalam surat Qaf, ya. Di dalam surat Qaf ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-26. Sifat daripada penghuni neraka. Kalau ada dalam diri kita ini, enggak selamat kita dari neraka. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Maka Allah berfirman, alqiya fi jahannam kull kaffarin anid. Lemparkan ke dalam api neraka jahanam semua orang-orang yang kufur, ingkar dan keras kepala. Sini sudah ada dua sifat. Sifat yang pertama, ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur, ingkar terhadap nikmat, hal yang kecil saja, ingkar nikmat, seperti mengejek makanan, ya, menghina seorang istri yang sudah berbuat baik, melecehkan seorang suami dan nafkahnya yang kecil, ya, dan berbagai macam kekufuran kecil sampai kepada kekufuran besar, meniadakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya, jangan dikit-dikit ngomongnya qadarullah dong. Ya, ada yang begitu. Jangan dikit-dikit insya Allah. Kalau janji yang benar, jangan pakai insya Allah. Ya. Nah, begini nih orang kalau terlalu banyak kajian nih katanya. Disebutnya katanya kajian Wahabi gitu. Dikit-dikit qadarullah. Ada masalah dikit-dikit qadarullah. Ya. Udahlah, enggak usah pakai sebutin. Allah juga menetapkan takdir sesuai dengan keinginan kita. Subhanallah. Akhirnya menjadi masalah dalam beragama, kufur. Akhirnya juga jatuh dia kepada lubang syubhat, pemahaman agama yang berantakan. Jatuh dia kepada pemahaman agama yang berantakan, menghalalkan apa yang Allah menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kufur. Maka kata Allah, alqiya fi jahannam, masukkan ke dalam api neraka jahanam kull kafarin anid, semua orang-orang yang kufur. Kufur sini penjelasannya panjang. Ya. Kafir bimana adalah menutup, ya, menutup diri daripada kebenaran, menutup dirinya daripada kebenaran. Orang kalau sudah tidak menerima kebenaran karena mungkin dia terkena syubhat hizbiyah, ya, maka dia tidak menerima itu kalau ustadz-ustadznya itu bukan dari golongan dia. Ya. Berbeda dengan seseorang yang mengatakan, oh iya, ustadz ini rekomendasi dari ustadz ini berdasarkan keilmuannya, akidahnya, kejelasan manhajnya, itu berbeda. Karena bagaimanapun kita dalam mencari guru, itu harus benar-benar manhajnya yang benar, akidahnya yang benar,
ya, rujukannya juga yang benar. Adapun mengenai masalah tahdzir mentahdzir antara ustadz satu dengan ustadz yang lainnya, ya kita ikuti dalam masalah tahdzir ini yang bersesuaian dengan dalil. Tapi bisa jadi dalam masalah ijtihad satu ustadz ini dia belum mengetahui tentang seluk beluknya. Dia mengatakan tuh jangan deketin itu. Ya, dia manhajnya manhaj salafus saleh, tapi jangan deketin itu, bahaya kayak begitu. Bisa jadi dia salah dalam ucapannya. Ya. Maka kita mengikuti sesuatu dengan apa? Dalil. Ya. Ini masalah metode, masalah tahdzir mentahdzir, ya. Dan tahdzir ini bagian daripada akidah Ahlus Sunnah, menghindarkan seseorang daripada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ada namanya tahdzir. Ya, tahdzir itu memberikan peringatan kepada orang untuk tidak dekat-dekat dengan orang tersebut dan pemahamannya yang tidak benar. Jangan pakai kaidah-kaidah berantakan, ya. Ada kaidah-kaidah yang berantakan di mana-mana mengatakan, "Saya datang saja ke majelis ilmu, siapa saja, ustadz siapa saja." Ya, yang baik ambil, yang buruk buang. Ya, kita disuruh jadi Ibnu Taimiyah semuanya. Ilmu kita itu bukan seperti Ibnu Taimiyah. Yang begitu datang ke majelis keburukan dia tahu keburukannya. Kalau kita begitu datang ke majelis hati lagi kosong dari ilmu, datang ke majelis itu penuh dengan syubhat, hati kita malah cinta kepada syubhat. Dan ingat, syubhat apabila sudah masuk ke dalam diri seseorang tidak akan diangkat oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Maka bertaubat kita daripada itu dengan cara menuntut ilmu. Bahaya itu, ya. Seperti itu. Kafarin anid, orang-orang yang kufur, dan yang kedua memiliki sifat keras kepala. Ya. Orang-orang yang keras kepala, membangkang kerjanya. Ya, keras kepala itu susah diberikan nasihat. Kalau kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 125, ya, siapa orang yang Allah ingin berikan hidayah kepada dirinya, Allah lapangkan hatinya menerima agama. Ya, lapangkan hatinya. Oh iya, ini dalil. Berbicara tentang agama, berbicara tentang apa? Al-barahin, dalil-dalil. Ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil kalau kamu adalah orang-orang yang benar. Jangan seperti orang Yahudi wan Nasara disuruh mendatangkan dalil, nggak bisa mereka. Mereka mengatakan sesungguhnya wali Allah itu adalah kami, bukan orang-orang muslim. Kata Allah, datangkan dalilnya. Kalau begitu, kalian nggak bisa mendatangkan dalil, minta kematian kalau kalian itu benar. Tapi mereka takut dengan kematian. Ya, seperti itu. Kalau mereka wali Allah, pasti mereka berani dengan kematian. Ya, tidak mungkin takut dengan kematian. Taib. Jadi yang kedua memiliki sifat apa? Keras kepala, tidak mudah berlapang dada. Tidak mudah berlapang dada. Maka nanti dibuka ya, surah Al-A'raf ayat 175 kalau tidak salah, ya. 125, ya. Siapa orang yang Allah ingin berikan hidayah, maka Allah lapangkan hatinya menerima agama Islam, ya. Yasrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan. Siapa yang Allah ingin berikan kesesatan kepada dirinya, maka hatinya akan sempit. Ya. Seperti menaik ke atas langit. Ya. Itu yang kedua. Jadi mereka memiliki sifat keras kepala, tidak mau diberikan nasihat, sulit untuk diberikan nasihat. Azan dulu, ya. Iya, Bapak. Kemudian yang selanjutnya sifat daripada orang-orang yang tidak selamat daripada neraka jahanam, manna'in lil khairi mu'tadin murib. Yaitu orang-orang yang sangat enggan melakukan perbuatan baik, sangat enggan melakukan kebaikan, bahkan seluruh bentuk kebaikan dia langgar. Dia jauhkan dirinya daripada segala bentuk kebaikan. Dia halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia halangi manusia dari mengikuti sunnah dengan membuat ajaran-ajaran baru dalam beragama, sehingga manusia disibukkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan hawa nafsu dan perbuatan yang menyimpang dalam agama. Ya. Ini termasuk daripada orang-orang yang bakal masuk dalam api neraka jahanam, tidak akan selamat dia. Karena menghalangi manusia dari jalan kebaikan dan dia menolak segala kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian murid, ya, dia senantiasa melampaui batas.
Ghulu. Kalau kita mengenal dalam agama ada namanya ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Karena kata Nabi SAW, innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Hancurnya orang-orang sebelum kalian adalah mereka berlebih-lebihan dalam beragama, tasyaddud, ya, memberat-beratkan diri dalam beragama, ya. Padahal urusan agama ini sangat mudah semuanya, ya. Sampai mengatakan yang datang pada Nabi, saya akan berpuasa, tidak akan buka-buka, saya akan beribadah, tidak akan menikah-nikah, ya, macam-macam. Itu ghulu dalam beragama. Namanya al-mutanatti'un. Kata Nabi SAW, halakal mutanatti'un. Akan hancur orang-orang yang mutanatti'un, ya, berlebih-lebihan dalam beragama. Murid dia berlebih-lebihan dalam masalah agama, ya. Kemudian alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adzabi asyadid, ya. Melampaui batas, bersikap ragu-ragu, mu'tadin itu lampaui batas, murib itu adalah ragu-ragu, ya. Kemudian mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang pertama apa tadi? Kufur. Kedua apa? Keras kepala. Yang ketiga menyia-nyiakan kebaikan, ya. Kemudian yang keempat melampaui batas, dan yang kelima ragu-ragu, ya. Ragu-ragu dalam agama, bersikap ragu-ragu, ya. Tidak boleh dalam beragama. Da'ma yuribuka ila ma la yuribu, ya. Jauhi yang ragu-ragu. Karena urusan agama ini terang. Taraktukum mislul bayda lailuha kanahariha, kata Nabi. Urusan agama ini terang, ya. Siangnya malamnya kalian lihat sama semua urusan agama ini, ya. Kemudian yang keenam, berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir, ya. Itu orang-orang yang tidak akan selamat daripada api neraka Jahannam, ya. Nasallallahu afiyah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka Jahannam, dan senantiasa takutlah kita kepada api neraka Jahannam sebagaimana para ulama juga takut terhadap api neraka Jahannam, dan jelaskan oleh para ulama, ya, di dalam manaqib-manaqib mereka, di dalam sikap-sikap mereka ketika mendengar tentang api neraka Jahannam. Sangat takut mereka, ya. Sampai para ulama ada yang tidak bisa tidur karena takut kepada api neraka Jahannam, ya. Seperti Taulus bin Kaisan. Beliau itu kadang tidur di atas tempat tidurnya, berbaring itu bolak-balik, ya, seperti kacang yang ada di gorengan, ya. Kemudian beliau bangkit melompat lalu menghadap kiblat di waktu subuh. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya pada saat itu dia ingat terhadap api neraka telah merubah tidurnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takut kepada neraka Jahannam, bangun dia sebelum subuh, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada perbuatan maksiat, dan berhati-hati terhadap apa yang dia konsumsi, ya. Seperti itu. Taib. Kemudian juga Umar bin Khattab kadang dihidupkan. Hasan al-Basri beliau mengatakan Umar bin Khattab kadang dihidupkan untuk beliau api pada satu malam oleh budaknya atau oleh istrinya. Kemudian Umar bin Khattab itu mendekati api dan dia menaruh tangannya di atas api. Dia mengatakan, wahai Ibnul Khattab, ya, apakah kamu mampu bersabar di atas api ini? Tanganmu tidak akan mampu bersabar. Itu baru api di dunia. Bagaimana api di neraka Jahannam? Berkata juga Imam Mujahid, sesungguhnya neraka di dunia ini akan mengingatkan neraka di akhirat, yaitu api maksudnya, ya. Kalau seseorang melihat neraka di dunia ini, maka dia akan ingat neraka di akhirat, ya. Maka dijadikan api di hadapan kita itu adalah sebagai peringatan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 71 dan 74. Afara'aytumun nar allati turun a antum ansha'tum sajarataha am nahnul munsyi'un. Coba jelaskan tentang api. Apa kamu yang menyalakan api-api itu sehingga pohon-pohon itu terbakar? Tidak. Tapi Allah yang menghidupkan api tersebut. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Itu baru api di dunia. Bagaimana api di akhirat? Wal-iyadhu billah, ya. Maka senantiasa minta kepada Allah agar dijauhkan daripada adab Jahannam sebelum daripada kita salam dari setiap salat kita, ya. Inda duburi kullas salat, dubur belakang salat, berarti tidak misah dari salat. Sebelum salam dia langsung mengucapkan apa? Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika
min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baik. Ya, itulah ya sedikit penjelasan tentang akankah kita selamat daripada api neraka jahanam, maka kita jauhi sifat-sifat daripada para penghuni neraka sehingga dijauhkan diri kita dari perkara-perkara yang dapat merusak keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fik. Ada beberapa pertanyaan. Setelah mengerjakan salat sunnah, apakah seperti salat duha atau qiyamul lail? Apakah boleh membaca zikir seperti tahlil, tahmid dan takbir? Zikir ini disyariatkan dari setiap keadaan. Adapun menetapkan diri ya dalam salat-salat yang muqayyad atau yang mutlak ya, yang ditetapkan waktunya dan ditetapkan tempatnya, lalu di sana terdapat sunnah-sunnah yang dijelaskan ba'da salat tersebut, misalkan salat duha sunnahnya baca apa, salat tahajud sunnahnya baca apa ya, dan setelah tahajud sunnahnya apa sampai mendekati subuh, dan waktu malam itu sunnahnya apa yang terbaik, misalkan membaca Al-Quran, kemudian salat, kemudian istighfar ya, maka kita gunakan sunnah tersebut, itu jauh lebih bagus. Sedangkan zikir itu dilakukan oleh kita kapan saja ya. Tapi kalau menetapkan saya pokoknya ba'da salat lain harus zikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, tidak jadi masalah. Tapi kalau menetapkan harus, nah ini harus membutuhkan dalil tentangnya. Kalau memang ada dalil tentangnya, ada dalil tentang bahwa keutamaan membaca tahlil, tahmid, takbir ba'da salat sunnah misalkan, ya silahkan ya. Tapi saya belum menemukan dalil ba'da salat duha coba baca takbir, tahmid, tahlil sekian ratus kali, atau ba'da qiyamul lail tahlil, tahmid, tahlil sekian kali, tahmid sekian kali. Yang ada ba'da salat maghrib. Yang ada pada salat maghrib setelah ayat kursi, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baru di sana baca dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu ba'da salat maghrib. Pada salat subuh dan lain lagi bacaannya bukan la ilaha illallah lagi, tapi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi ada sunnah-sunnahnya. Jadi menjalankan sunnah itu lebih baik daripada berinisiatif dalam masalah yang seperti ini. Ya boleh, silahkan saja. Kalau kita tidak menetapkan Senin tahlil, tahmid, takbir, oh ya silahkan. Selasa baca Quran, ya seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan pada kita dan menjauhkan kita dari segala keburukan, dijauhkan diri kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayang dan kaum muslimin daripada api neraka jahanam dan juga daripada hisab yang berat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.